Dinasti Abbasiyah ini pendiri Daulah Umayyah. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah itu ada Daulah Umayyah atau dinasti Bani Umayyah. Nah, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin ini kayaknya bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik sebagai khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 12. Ratusan ini aku kurang begitu ini ya, apa mah kurang masuk nih. 750 sampai 12 ini maksudnya dari tahun apa, terus juga tiba-tiba Ratu Suntiah dan Maslani. Nah, ini aku kurang paham nih maksudnya gimana. Ini untuk pendiri daul apa untuk sejarah dinasti Bani Abbasiyah ya, yaitu eh, dinasti Abbasiyah ini pertama didirikan oleh Abdullah Al-Saffah. Terus kita lanjut ke kejayaan Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Banyak ahli sejarah bersepakat bahwa masa kejayaan Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Hal ini dikaitkan dengan kemunculan para ilmuwan dan filsuf dari dunia Islam yang memberikan kontribusi besar dan perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Abbasiyah yang ketujuh yaitu Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi berpendapat bahwa masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Oleh sebab itu, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan tempat berkumpul para cendekiawan dari seluruh dunia untuk berdiskusi. Tidak mengherankan apabila saat itu Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa gemilang Islam. Jadinya, kalau kita rangkum dari awal, dinasti Abbasiyah ini pertama kali didirikan oleh Abdullah Al-Saffah pada ini ya, tahun 750 sampai 1258. Iya, dari tahun 750 sampai 1258 didirikan oleh Abdullah Al-Saffah yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kejayaan Daulah Abbasiyah ini dimulai atau Daulah Abbasiyah puncaknya itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi yang ditandai dengan berkembangnya dan majunya ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah, yaitu macam-macam ilmu pengetahuannya dari mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan, terus tafsir, fikih, dan lain-lain. Nah, di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah 786 sampai 809. Jadi ya sebelum Al-Ma'mun. Sebelum Al-Ma'mun yaitu Harun ar-Rasyid rahimahullah yang merupakan juga bapaknya Al-Ma'mun nih, yaitu Rasyid rahimahullah ini merupakan bapak dari Al-Ma'mun.
kita baca ya. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833. Jadi 20 tahun Al-Ma'mun tuh menjadi khalifah yang juga merupakan masa kejayaan Daulah Abbasiyah di tangan Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang dilanjutkan pada masa Khalifah Harun al-Ma'mun yang merupakan putra dari Harun ar-Rasyid rahimahullah. Al-Ma'mun pengganti Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia mengaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli di bidangnya masing-masing. Ia mengkaji nih, sorry, bukan menggaji. Mengkaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang yang ahlinya maaf, yang ahli di bidangnya masing-masing. Ia juga banyak mendirikan sekolah-sekolah. Salah satu karya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai tempat, kalau mama di sini ada nih. Fungsi Baitul Hikmah yaitu berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan berkumpul para cendekiawan dari seluruh dunia untuk berdiskusi. Tidak mengherankan apabila saat itu Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa kegemilangan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah berkembang dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir itu adalah tafsir Bi al-Mansur dan tafsir dan tafsir bin Ar-Roi. Aliran pertama menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sementara aliran yang kedua adalah banyak berpijak pada logika daripada nas syariat. Jadi itu perbedaan dari tafsir Al-Mansur dan tafsir Bi Ar-Roi yang sama-sama merupakan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah di bidang ilmu tafsir. Nah, ahli tafsir Al-Quran terkenal di masa itu adalah Ibnu Jarir Al-Tabari atau Tabari nih, dengan karangannya yang bertajuk Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula dikenal Al-Baidawi dengan Mu'alim Al-Tanzil, Al-Zamakhsyari dengan karangan yang berjudul Al-Khoshaf, Al-Razi dengan tafsir Al-Kabir, dan lain sebagainya. Lanjut, ilmu kalam dan teologi Islam. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, berkembang juga ilmu kalam atau teologi Islam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam aliran Mu'tazilah mencapai masa kemasannya di dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Wasil bin Attah, Abu Huzail, dan Nazam tercatat sebagai orang-orang berpengaruh di aliran ini. Ini pada ilmu kalam atau teologi. Berarti teologi itu keagamaan ya, ilmu kalam atau teologi Islam. Di masa kepemimpinan Al-Ma'mun, aliran Al-Mu'tazilah bahkan dijadikan mazhab resmi dinasti ini. Terdapat pula ulama Abu Hasan Al-Syari yang berusaha menjembatani pemikiran Mu'tazilah
dan hadis-hadis Nabi. Pemikirannya sehingga sekarang terus dipelajari umat Islam. Ini merupakan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu kalam atau teologi Islam. Lanjut kita bahas ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf di masa dinasti Abbasiyah muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Halaj, Syahabuddin, Al-Qushairi, dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Kitab yang dikarang Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus dipelajari hingga sekarang. Demikian juga karangan Al-Halaj, Al Al-Tawashin, hingga Awarifu Al-Ma'arif yang ditulis Syahabuddin. Lanjut ada ilmu geografi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama kali dibuat. Globe ini dikenal dengan sebutan tabule Gregoriana. Penyusunan globe ini dipelopori oleh Al-Idrisi atau Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah Al-Idrisi. Jadi dalam ilmu geografi pada masa Abbasiyah ini dicetuskan atau dipelopori pembuatan globe. Globe atau peta dunia pertama yang disusun oleh Al-Idrisi. Nah, Al-Idrisi ini merupakan penemu atau pembuat peta dunia atau globe pertama di dunia. Peta berbahasa Arab tersebut menampilkan daratan Eurasia, benua Afrika, dan Asia Tenggara. Peta tabule Gregoriana inilah dijadikan sebagai rujukan Christopher Columbus untuk mengelilingi dunia hingga menemukan benua Amerika. Nah, kalau mama ada nih contoh peta yang dibuat oleh orang Arab, orang Eropa, cuman kurang relevan gitu dibanding peta yang dibuat oleh Al-Idrisi, ahli ilmu geografi, yakni peta ini ya, peta tabule Gregoriana, jadinya kurang relevan gitu sama muka bumi yang sekarang. Coba kita lihat peta tabule Gregoriana. Nah, ini merupakan peta dunia atau globe pertama gitu di dunia. Aduh, lag ya. Jadi kalau memang di penjelasan di sini dijelaskan bahwa di sini tuh di peta yang dibuat oleh Al-Idrisi itu atau peta tabule Gregoriana itu menampilkan daratan Eurasia, benua Afrika, dan Asia Tenggara. Walaupun belum akurat ya, belum akurat 100%, tetapi udah cukup menggambarkan gitu. Aduh, lag lagi. Udah cukup menggambarkan. Walau masih kurang ya, apalagi ini juga masih satu kayak gini ya. Masih satu lembar, terus nanti dikembangkan ke globe. Contohnya nih ada benua Eurasia. Eurasia tuh dari Eropa ke Asia. Ini udah ada. Terus Asia Tenggara di sini. Asia Tenggara digambarkan sebagai kepulauan gitu di sini. Terus benua Afrika tuh di sini. Atau kalau mau kita lihat gambar globe yang ini udah kelihatan gitu, benua Eurasia, benua Eropa, terus ke Asia. Jadi benua Eropa sama Asia nih itu benua Eurasia. Habis itu Asia Tenggara di sini digambarkan sebagai kepulauan sama benua Afrika yang menjadi rujukan Christopher Columbus yang pada akhirnya menemukan benua Eropa. Benua Amerika. Beda halnya sama benua Eropa. Kalau namanya orang-orang Eropa tuh dulu itu menggambarkan bumi ini ada 5 bagian. Jadi ya nggak berupa kepulauan atau apa, tapi mana ya?
Jadi pengembangan lagi gitu. Aku hilang lagi. Pas itu aku pernah lihat tuh. Pokoknya jauh lah dibanding sekarang. Peta buatan orang Eropa. Jadinya Islam itu sebagai maksudnya kalau di sini ya itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan Islam tuh sebagai pelopor gitu dari ide-ide yang sekarang dikembangkan lagi nih sama orang-orang yang ada di Eropa gitu. Jadi sebagai dasarnya itu dari dinasti-dinasti Islam gitu atau ilmu-ilmu pengetahuan ini dari tokoh-tokoh Islam yang menjadi pelopor lalu dikembangkan tuh sama orang-orang Eropa yang pada akhirnya jadi tuh kayak mamanya global yang sekarang itu kan pengembangan lagi tuh dari ilmu teknologi yang ada kayak penemuan apa mah penemuan roket dan lain-lain yang kebanyakan itu ide dasarnya itu dari penemu-penemu Islam gitu. Oke, kita lanjut ke ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab, Jabir bin Hayyan. Jabir mengembangkan secara ilmiah dua proses utama kimia, yaitu klanikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup Kitab At-Tajmi tentang konsentrasi, Az-Zibak Asyarki, yaitu air raksa timur, Kitab Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. Jadi di ilmu kimia yaitu ada Jabir bin Hayyan. Terus kita lanjut ke ilmu kedokteran dan farmasi. Di masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan measles pertama kali dibedakan. Prinsip seton dalam operasi juga ditemukan. Seton ini kalau nggak salah anestesi atau apa ya seton tuh? Aku lupa seton tuh apa. Seton adalah oh seton itu ini benang. Benang buat apa meh? Buat ngejahit. Jadi benang, jadi kalau mamanya robek atau apa nanti bisa disambung gitu pakai benang. Nah, benang itu seton yang dikembangkan lagi atau disempurnakan oleh tokoh pelopornya yang terkenal yaitu Ar-Razi dan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Ar-Razi gitu. Pada saat itu Ar-Razi adalah dokter anak masyur dengan karya kedokteran Al-Hawi, buku ensiklopedia kedokteran. Selain itu ada juga Ibnu Sina dan Abu Ali Husain bin Hasan Ali bin Sina yang mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab di buku Al-Qanun fi Atib. Jadi mengkodifikasi itu kayak apa ya? Menselaraskan atau kayak menyatukan cuman yang selaras gitu atau yang berhubungan atau kayak gimana ya? Pokoknya yang satu inilah. Jadi kayak menyelaraskan ilmu Yunani, kedokteran Yunani dan Arab gitu. Dalam bukunya itu Al-Qanun fi Atib. Itu Ibnu Sina. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa 5 abad, dari abad 12 hingga 17 Masehi. Terus ada ilmu matematika, ini paling terkenal nih. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Ibnu Al-Khawarizmi yang menemukan angka nol. Di masa itu dikenal juga bilangan positif dan negatif. Pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Buku fenomenal yang dihasilkan Al-Khawarizmi adalah Al-Hisab Aljabar, atau yang nanti jadi cikal bakal dari aljabar ya. Ia juga menjelaskan mengenai logaritma dan dikenal sebagai penemu pertama kalkulasi tersebut. Di masa dinasti Abbasiyah, ilmu matematika klasik di Yunani dan India dipelajari untuk menghasilkan integrasi matematika modern. Buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari dan dikembangkan. Terus yang kedelapan, sejarah.
Di bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar dari Al-Azhar, Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Murid-murid yang belajar langsung pada Ibnu Khaldun adalah Al-Akrizi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jalaluddin As-Suyuti, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut ke keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dalam buku sejarah peradaban Islam karya Badri Yatim disebutkan bahwa Abbasiyah runtuh pada masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini baik dinasti yang lahir setelah melepaskan diri dari kekuatan Baghdad di bawah kepemimpinan Abbasiyah. Salah satu alasan dari sekian alasan dinasti tersebut memilih untuk berdiri sendiri yaitu karena menurut mereka penguasa Bani Abbas lebih mementingkan peradaban dan kebudayaan dibandingkan teknik politik dan ekspansi. Jadi keruntuhan Daulah Abbasiyah ya kan Daulah Abbasiyah itu kan mula-mulanya itu mereka tuh dari tahun 750 sampai 1258. Nah, mulai dari tahun 1000 sampai 1250-an itu udah mulai terpecah belah gitu Daulah Abbasiyah. Yang disebabkan karena mungkin beda ini ya, beda tujuan gitu. Kayak mamanya di sini dijelaskan bahwa banyaknya yang memisahkan dari Daulah Abbasiyah karena penguasa Bani Abbas itu atau penguasa Daulah Abbasiyah itu lebih mementingkan peradaban dan kebudayaan dibanding politik dan ekspansi. Oke, kita lanjut ke materi jual beli. Ya, aku belum lihat materi Pak ini nih. Siapa nih? Pak Dedi. Cuman aku bahas dulu materi Bu Ita dulu ya. Jual beli, riba, dan hutang piutang. Pengertian jual beli. Secara bahasa dalam bahasa Arab jual beli yaitu al-bayu yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Itu pengertian jual beli ya. Secara bahasa dari bahasa Arab yaitu al-bayu yang berarti mengambil atau memberikan. Sedangkan kalau secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu. Hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Jadi hukum jual beli itu mubah atau boleh. Meskipun demikian, ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal ini. Jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Terus juga jual beli bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Kayak bahan pokok itu sunnah ya. Umpamanya jual beli yang wajib nih kayak untuk membayar hutang, nah itu termasuk jual beli wajib. Dan kalau hukum jual beli yang berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan, seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentuan masyarakat. Syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat, yang pertama, rukun dan syarat bagi penjual dan pembeli. Yang pertama, berakal. Berakal bukan orang gila. Berakal itu bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Nah, ini syarat dan rukun jual beli ya. Terus balik, meskipun balik menjadi syarat sah jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balik tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil. Kayak beli jajanan apa itu kan belum balik ya anak kecil. Nah, itu diperbolehkan gitu bagi sebagian ulama. Tapi kalau di sini rukun dan syarat jual beli yaitu ada berakal, balik, dan dengan kehendak sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Syarat dan rukun jual beli. Objek yang dijual belikan yang pertama suci, bukan benda najis. Terus ada manfaatnya, bermanfaat, dapat diserahkan dan diserah terimakan. Contoh yang bisa diserah terimakan adalah ikan di dalam laut. Maksudnya diserah terimakan itu kayak barangnya itu ada gitu bentuknya. Oh, yang tidak bisa diserah terimakan ya.
ikan di dalam laut. Jadi kalau mau jual beli itu udah harus ada barangnya gitu. Barang yang dijualkan, terus kita beli nih langsung ada barangnya. Terus milik penjual, milik sendiri atau milik orang yang diwakili. Terus diketahui penjual dan pembeli, yaitu wujud, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Terus akad jual beli atau ijab ijab dan kabul, ijab kabulnya yaitu ijab dan kabul berhubungan. Materi ijab kabul berhubungan secara langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya, benda yang dimaksud penjual dan pembeli sama. Maksudnya, umpamanya nih, kita mau beli beras. Terus di pembelinya, di penjualnya tuh serba gitu. Ada jual gula, beras, garam. Nah, kalau kita mau beli beras, otomatis penjual juga harus niatnya itu menjual beras gitu kepada kita. Jadi sama-sama niatnya itu membeli dan menjual beras. Terus bermakna mufakat, penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan. Tidak disangkutkan urusan lain. Contoh, saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Maksudnya kayak gimana ya? Saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Oh, jadi kayak belum ada kejelasan penjelasan gitu. Belum ada penjelasan yang jelas gitu. Tidak disangkutkan dengan urusan lain. Kalau mama pengen jualan ya jualan. Kalau mau jual ya, kalau mama barang itu benar-benar mau dijual harus dijual gitu. Bukan ada syarat dan ketentuannya. Kayak mamanya eh apa ya? Udah sih gitu aja. Takut salah ngasih contoh. Pokoknya akad jual beli ijab dan kabulnya yaitu ada ijab dan kabul berhubungan bermakna mufakat yaitu sepakat gitu kedua belah pihak terus tidak disangkutkan dengan urusan lain dan tidak berwaktu. Tidak dijual dalam waktu tertentu. Tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Terus pengertian khiyar. Khiyar artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Adanya ketentuan tentang khiyar agar pihak yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari di atas transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Macam-macam khiyar. Kita ada khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar IB. Khiyar majelis yaitu hiar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Terus ada hiar syarat, hiar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya, seorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskannya membeli atau tidaknya. Batas waktu hiar syarat adalah 3 hari 3 malam. Jadi hiar syarat ini kayak waktu batasan gitu. Pemahir majelis tuh dia itu sama-sama berada di satu tempat dan here IB yaitu kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibeli atau memintanya pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Jadi kalau memang here IB ini kayak refund gitu karena ada cacat benda setelah dibeli. Jadi kalau memang here majelis tuh kedua penjual dan pembelinya itu berada di satu tempat. Kalau here syarat tuh batasan barang atau batasan waktu untuk membeli atau menjual barang. Tujuannya kalau mau kata Bu itu kata Bu Ita supaya nggak di PHP gitu penjual atau pembelinya. Biar syarat ya. Terus share IB itu kalau memangnya ada cacat ya, itu boleh dikembalikan atau pengurangan harga gitu, refund. Karena ada kekurangan atau cacat dalam benda yang sudah disepakatin gitu, udah ijab kabul, kebeli.
Terus hutang piutang. Yaitu ada dua kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dain dan qard. Dalam bahasa Indonesia, dua kata ini sama diartikan dengan hutang piutang. Jadi hutang piutang itu dain dan qard. Akan tetapi dalam fikih muamalah dua kata ini memiliki perbedaan. Perbedaan di antara dua kata ini memiliki dampak hukum dan pelaksanaan fikih muamalah. Pada dasarnya memberi hutang hukumnya boleh. Bahkan jika memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan dalam membantu sesama. Jadi memberi hutang kepada orang yang berhutang. Oh, jadi kayak kita ngasih pinjaman gitu buat orang yang berhutang untuk ngelutasin hutang gitu. Itu nggak masalah, asalkan atau niatnya itu untuk kebaikan dalam membantu sesama. Jadi kita boleh minjemin teman kita uang gitu, sama niat kita itu baik gitu. Karena dia lagi terlilit utang atau apalah. Maka hukumnya menjadi sunnah. Bahkan memberi hutang bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Di sisi lain, pemberian hutang juga bisa menjadi haram jika diketahui bahwa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Mungkin buat main apa meh? Main bukan togel, main apa namanya? Slot. Nah, itu bisa. Slot, kalau togel tuh kan masukin angka ya. Aku lupa sih. Terus perbedaan dain dan qard. Yang pertama makna. Dain lebih umum, tidak semua. Ya, oke, aku lanjutkan ya. Perbedaan dain dan qard. Makna dain yaitu lebih umum, tidak semua dain adalah qard. Kalau namanya qard, qard adalah salah satu jenis dain. Pengertian dain. Dain itu merupakan mencangkup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Dan kalau namanya qard yaitu hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Contoh, dain. Dain itu contohnya membeli makanan di kantin, tapi uangnya tidak cukup, kekurangan pembayaran disebut dengan hutang dain. Jadi kayak kita mau beli barang, cuman kita ngutang dulu gitu. Kalau Mycord meminjam uang ke teman untuk membeli makanan di kantin, pinjam meminjam ini disebut hutang kord. Jadi kalau memang hutang kord ini dia tuh pinjam ya, kayak minjem uang. Kalau memang dain itu dia tuh lebih ke ngutang gitu. Jadi kalau memang kord ini dia itu minjem, kan minjem itu kan otomatis kita ngutang ya, terus nanti kita ganti. Sedangkan kalau memang dain ini dia tuh lebih kayak ke ngutang doang. Kalau McCourt nih dia tuh kayak minjem uang terus nanti diganti gitu. Karena kita udah ngutang buat minjem uangnya dia. Hutang piutang. Islam mengajarkan ketika seseorang memberikan pinjaman hutang, maka ia dianjurkan untuk menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Sedangkan mengembalikan hutang hukumnya wajib. Setiap orang yang berhutang fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya jadi wajib gitu. Meskipun orang yang menghutangi tidak menagihnya, orang yang berhutang tetap wajib membayarnya. Jadi kalau mamanya ada hutang, terus kalau mamanya kita lupa, yang mamanya kita yang ngasih pinjaman gitu lupa, itu tetap bagi yang penghutang itu wajib untuk ditagih. Maksudnya kita yang nyerahin gitu uangnya. Soalnya ini nanti bakal, kalau mamanya kata Bu Ita ini masuknya nanti ke alam kubur ya, ke akhirat nanti. Hutang-hutang yang kita bisa menjadi saksi buat nambah nambah apa namanya nambah dosa gitu. Kalau memang kita pernah melakukan dosa yaitu hutang cuman nggak dibalikin gitu. Nah pada saat orang yang berhutang sudah memiliki uang untuk